Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 233 agak panjang. Wal walidatu yurdi'na. Ini masih talak ya. Talak ini agak lumayan sekitar 2 lembar. Wal walidatu yurdi'na, para ibu yurdi'na itu menyusui. Tapi di sini tafsirnya liyurdi'na, supaya menyusui. Jadi ini perintah bagi ibu untuk menyusui. Cuma perintahnya amar ghaib, tidak langsung mukhatab. Auladahunna, anak-anak mereka, haulaini dalam waktu 2 tahun, ay'amaini kamilaini 2 tahun sempurna. Ini sifatun muakkadatun, sifatun muakkidatun, sifat yang menguatkan. Zalika, itu bagi siapa? Liman arada, bagi orang yang ayyutim mardo'a, bagi orang yang menginginkan untuk sempurnanya rodok. Wala ziyadata alaihi, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun harus sudah di stop. Tapi di sini menariknya, dhamirnya kan liman arada muzakkar, padahal yang menyusui itu kan perempuan ya kan, wal walidatu yurdi'na perempuan, tapi bagi orang yang kepingin menyempurnakan kan liman aroda. Ini kenapa kok dhamirnya man? Man dalam bahasa Arab itu bisa bil akil atau huru akil. Yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Man juga bermakna muzakkar muannas juga bisa. Itu. Adapun dhamirnya aroda ini kenapa kok muzakkar? Karena ikut kepada lafadznya man yang muzakkar. Itu yang pertama ya. Secara nahwu benar, secara nahwu itu betul, nggak ada masalah. Tapi kenapa Allah kok menggunakan liman aroda? Ini artinya apa? Ini ada hubungan antara ayah dan ibu dalam menyepakati berapa jumlah rodhoahnya. Jadi ayah juga punya hak untuk disusui aja sampai 2 tahun. Ini juga punya arti ibu harus konsultasi kepada ayahnya gitu. Kalau ibunya maunya 2 bulan, sudah saya 2 bulan aja selebihnya susu bubuk misalkan. Ayahnya nggak boleh, jangan sampai 6 bulan ya harus nurut. Nah itu, bisa. Kira-kira begitu Allah misawab. Tafsir itu nggak ada yang absolut ya. Wa 'alal mauludi lahu, bagi anaknya. Wa 'alal mauludi lahu ay al abu. Bagi seorang ayah, rizquhunna mubtada muakhir, khabarnya wa'ala, itu wajib memberikan rezeki bagi ibunya. Itu amul walidati, ibunya nggak kerja menyusui anaknya, maka bapaknya yang wajib memberikan nafkah. Wa kiswatuhunna, dan pakaiannya ibunya. Alal irda', untuk dalam rangka menyusui. Idza kunna mutallaqatin, jika perempuan-perempuan itu, ibu-ibunya itu termasuk perempuan yang ditalak. Jadi ketika seorang suami menceraikan istri dalam keadaan punya anak kecil ya, yang talak raj'i maksudnya, ditalak tapi masih ada waktu iddah, berarti wajib memberikan nafkah. Habis dicerai harus kasih nafkah itu sampai iddahnya selesai. Jadi nggak langsung dicerai langsung nggak ada mau tahu nggak. Tapi kebanyakan rata-rata habis cerai sudah nggak mau tahu, sehingga hubungan tambah parah. Mestinya habis cerai tetap dikasih nafkah sesuai dengan sebelumnya, kasih uang untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari, pakaiannya tetap ini. Wa'ala itu kan kewajiban, ala bil ma'ruf, dengan baik. Maksudnya apa dengan baik? Bi qadri taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya banyak dikasih banyak, mampunya sedikit ya dikasih sedikit. La tukallaf, biasanya ini malah dipakai sebaliknya. Kalau cukup 5 juta ya 5 juta, padahal dia butuhnya 10 juta. Padahal dia punya uang, padahal dia bisa ngasih 10. Mestinya harus ngasih 10, dia bisa ngasih 10 kan gitu. 10 juta misalkan. Ya jangan dikasih 5, kalau nggak bisa ya baru 2 juta pun nggak ada masalah kalau nggak mampu. Kalau mampu ya yang banyak kan gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Makanya bil ma'ruf, dengan baik. Ini juga argumentasi bahwasanya uang nggak selalu jelek kan? Apa maksudnya? Kalau uang itu jelek nggak usah kasih banyak, kasih sedikit aja karena uang itu jelek kan gitu. Tapi kenyataannya tidak.
Tergantung di tangan siapa uang itu ya. Uang itu senjata, tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi jangan selalu mengkambing hitamkan uang terus. Uang itu penting, yang penting tahu bagaimana mentasarrufkan. La tukallafu nafsun. Seorang jiwa tidak dipaksa oleh Allah illa usaha, kecuali dengan kemampuannya, illa usaha ayat taqata, kemampuannya. Ini juga sering digunakan untuk hal yang membuat kita cari yang mudah-mudah. Padahal kan enggak. Kalau mampu sholat, kalau sehari mampu baca Quran 5 juz, kenapa baca 1 juz, kan begitu sebenarnya. Bukan kok malah wis mampunya aja, yang penting baca Quran setengah juz, ya kan enggak. Sebenarnya itu banyak yang begitu. Mestinya tidak. Kalau mampu 5 juz, kenapa membaca 1 juz? Nah, itu ya. La tudharra walidatun biwaladiha. Tidak boleh, hendaknya seorang ibu itu tidak membahayakan kepada anaknya. Bisa babihi dengan sebab orang tuanya, bapaknya. Ya. Bi an takraha ala irdaihi idzam tana'at. Maksudnya gimana? Ibunya itu enggak mau menyusui. Enggak senang menyusui anaknya karena dia imtanat kan enggak mau. Jadi jangan sampai ibunya enggak mau menyusui. Sebenarnya bisa bab ini kembali kemana ini? Bisa dengan sebab walad ya. Boleh jadi ini bisa babil walad. Enggak boleh seorang ibu itu membahayakan anaknya. Bisa babi dengan sebab ini bisa kemungkinan walad atau sebab bisa babi rodok. Bisa dua kemungkinan rodok. Dengan sebab rodok itu dia enggak mau untuk menyusui sehingga membahayakan bagi anaknya. Wala yudharra mauludun lahu biwaladih, dan tidaklah seorang ayah itu membahayakan anaknya bisa babi dengan sebab rodok. Sepertinya ini rodok ya. Bi ayyukallifa fawqa taqatihi, dengan cara apa? Dengan model memaksakan sesuatu hal yang melampaui kemampuannya. Jadi seorang ayah ya semampunya aja. Nggak boleh berlebihan. Jangan sampai hutang hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak penting. Kalau mampunya beli susu yang murah ya beli susu yang murah. Mampu beli susu yang mahal ya yang mahal. Tergantung kemampuan ya, jangan dipaksakan. Kalau anak kita itu susu yang murah itu sakit perut, harus susu yang mahal, dipastikan harus yakin bahwasanya pasti Allah akan ngasih rezeki dengan sebab itu. Nggak mungkin anak seperti itu. Paham ya? Harus yakin. Pasti nanti Allah akan kasih rezeki untuk beli susu yang mahal, karena kalau susu yang murah dia muntah. Nah, gitu. Mesti itu. Wa idhafatul walad ila kulli minhuma fil mawdi'aini lil isti'taf. Menyandarkan ke anak kepada ayah dan ibu dalam dua tempat itu tujuannya supaya muncul rasa kasih sayang. Wa 'alal warisi ay warisul abi, bagi orang yang mewarisi ayah. Ya, wa huwa as-sabi, yaitu anak. Ay ala wali fil mali, yaitu maksudnya itu walinya anak itu di dalam harta anak itu. Mislu zalika, ya seperti sama dengan yang tadi itu, walinya juga harus memberikan, kalau orang tuanya meninggal maka walinya juga harus bertindak berlaku sama seperti ayahnya, hanya beda orang saja. Allazi 'alal abi lil walidati min rizqi wal kiswati. Seperti ayah menanggung ibunya rizki dan pakaiannya. Jadi wali itu juga harus menanggung istrinya, menanggung anaknya. Tapi sekarang sudah nggak musim lagi wali berlaku bagi istri yang anaknya paling enggak. Kalau ibunya nggak ada baru orang lain. Tapi kalau ada biasanya ya walinya ibunya itu. Tapi di sini wali berlaku bagi ibunya dan anaknya. Kenapa kok begitu? Karena perempuan boleh jadi waktu itu belum bisa untuk mandiri dari berbagai sisi mencukupi kebutuhannya. Kalau sekarang perempuan sudah hampir sama dengan laki-laki dalam banyak hal ya, bisa sepeda motor sendirian, bisa belanja sendirian ya, dan seterusnya. Dulu boleh jadi nggak bisa. Fa'in aroda, jika keduanya menginginkan, siapa aroda ini? Al-walidani, ayah dan ibu. Lihat bahasa Arab sini walidani itu bisa bermakna walid, bisa bermakna ayah, walid bermakna ibu, kan walidani. Fisolan, apa fisolan itu
Disape itu nggak disusui, tidak disusui. Ai fitoman disape lahu bagi anaknya qabla haulaini sebelum 2 bulan, sebelum 2 tahun. Sodiron yang mana itu keinginan itu keluar antara radin dari saling ridho, ai ittifaqin minhuma dari kedua belah pihak ayah dan ibu, wa tasyawurin dan musyawarah bainahuma di antara ayah dan ibu, litazhara maslahatu sabi supaya muncul nampak maslahatnya anak kecil fi dalam masalah radha. Maka gimana? Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi ayah dan ibu itu. Ayat ini, ayat fa'in arada fisolan, ini menasikh, menghapus hukum di atas. Hukum di apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi satu ayat ini ada nasikh, ada mansukh. Yang di atas kan wajib bukan wajib ya, yang di atas kan isinya seorang istri, ibu harus menyusui 2 tahun sempurna. Lalu dimansukh oleh ayat yang di bawah. Bukan ayat di bawah, dimansukh oleh ayat kalimat dalam ayat yang sama, enggak apa-apa kurang dari 2 tahun. Yang penting dua-duanya ridho. Ayah atau ibunya itu ridho. Seperti di atas ya, dalam liman aroda itu. Wa in aradtum, dan jika kalian itu menghendaki, khitabun lil aba adalah khitab bagi orang tua ayah, antas radhi'u auladakum, menghendaki kalian semua itu menyusui anak-anak kalian, maradhi'a ghairal walidat, yaitu apa? Orang yang menyusui selain ibu kandungnya. Fala junaha alaikum, maka tidak ada masalah, enggak ada dosa. Enggak apa-apa misalkan disusukan orang lain, enggak apa-apa. Fihi, dalam masalah radha, idza sallamtum ilaihinna, jika kalian menyerahkan kepada mereka, ilaihinna, orang-orang yang menyusui selain ibu. Ma ataitum bil ma'ruf, ay ma ataitum, ata itu artinya memberi, sesuatu yang aratum ita'ahu, kamu menghendaki memberi upah ya, lahunna, kepada yang menyusui, minal ujrati, berupa upah. Tidak apa-apa dikasih upah. Bil ma'rufi, dengan baik, ay bil jamili kalbi nafsi, dengan enak, dengan baik, dengan hati yang damai, hati yang lapang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu maha melihat, mengetahui, la yakhfa alaihi syai'un minhu, dan tidak ada sesuatu pun yang samar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita panjang, kurang 2 menit ya. Jadi di sini artinya apa? Seorang, kan di sini ada kalimat wa'al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, bagi seorang ayah itu wajib memberikan rezeki nafkah dan baju. Ini ada bagaimana kalau nafkahnya enggak cukup? Lalu laki-lakinya itu masih punya uang, ini gimana? Boleh nggak hukumnya istri mencuri, kan begitu? Ya kan? Kan kewajiban suami itu ngasih nafkah. Dalilnya apa? Hukumnya adalah boleh. Sebagaimana riwayat dalam kitab Imam Al-Tirmizi, ini juga ma'ruf, populer, sebuah hadis namanya Hindun bin Utbah. Itu suatu ketika sama Rasulullah, saya ini dikasih Abu Sufyan nafkah, tapi nggak cukup, karena dia itu pelit orangnya. Boleh nggak saya itu ngambil uangnya tanpa izin sama dia? Ya, ambil khud ma yakfik. Ya, kamu khuzi ma yakfik. Kamu ambil apa yang cukup bagi dirimu aja. Jangan lebih dari itu. Nah, itu boleh. Tapi itu dulu, sekarang malah beda. Sekarang justru yang megang uang malah rata-rata istrinya. Istrinya yang paling menang sekarang kan. Nah, itu biasanya laki-laki soleh. Ya. Kan istrinya minta uang terus semuanya. Terus ada juga di luar Jawa itu gaji itu masuk rekening istri. Jadi gaji pegawai negeri itu kebijakan Perda ya kalau salah. Itu yang nerima ATM-nya istri. Jadi suami nggak pegang ATM. Artinya pokoknya banknya itu namanya bank istri. Artinya masuk rekening istri, nggak nama suami. Jadi suami nggak. Itu untuk menghindari kalau nggak salah juga isu supaya tidak nikah lagi. Ya, situ sekarang udah berubah ya, zaman sudah berubah. Justru laki-laki yang minta uang ke istrinya gitu. Tapi ya Allah misalnya yang enak gimana, musyawarah sendiri sama istrinya besok ya gimana enaknya, dimusyawarahkan yang enak gimana, apa dipegang istri, apa dipegang suami, apa dipegang separuh-separuh kan begitu. Itu kan watasyawurin bainahuma, musyawarah ya. Itu jangan sampai kita ini juga jadi laki-laki yang pelit ya. Jangan juga kita juga jadi laki-laki yang
bergantung sama istri juga, artinya sendiri sama istri, kalau nggak ada istri nggak kasih uang diem saja, itu juga nggak enak juga. Kita mau sedekah sama teman kita masa harus setiap kali izin, jangan kan repot. Paham ya? Nah, jadi ya diusahakan yang enak, jangan pelit tapi juga jangan tergantung. Jangan tergantung itu jangan tergantung. Kisah di koran Jawa Pos, Radar Malang, itu ada seorang suami itu kalau kerja itu dikasih uang istrinya, sangoni. Nah suatu ketika ya, setiap kalinya ngoni itu mesti ngepres uangnya. Jadi tanya ini di koran. Ya kalau nyatanya kan saya nggak lihat orangnya, ini di koran. Itu akhirnya suatu ketika suaminya itu ban sepeda motornya itu bocor, meledos. Dia bingung suaminya ini. Saya ini kalau uang dikasih istri ini untuk tambal ban, saya nggak bisa makan. Kalau saya makan, saya nggak bisa tambal ban. Seingat saya kesimpulannya dia akhirnya itu akhirnya makan. Akhirnya dia itu ngambil pilihan satunya. Ditambahkan bannya sepeda motornya, dia nggak makan, akhirnya sampai sakit tipes, masuk rumah sakit. Nah, jadi suami masuk rumah sakit gara-gara kezaliman istri itu. Karena istrinya yang megang uang lah. Kan parah, kita yang kerja, suami yang kerja tapi yang maksudnya ya. Nanti yang marah-marah di rumah istri juga. Suami bisa apa coba? Ya, gitu. Jadi juga nggak hati-hati juga begitu kan, nggak enak begitu. Ini mas, uang. Dan story ini, ya tapi jangan pelit ya. Tapi juga jangan kayak tadi sampai sakit tipes gara-gara kepelitan istri itu. Sekarang sudah mungkin nanti susah akan ada perda kekerasan KDRT istri kepada suami mungkin lama-lama ya. Kan selama ini kan KDRT itu suami kepada istri ya. Besok nanti emansipasi pria mungkin akan ada ganti saatnya itu mungkin. Emansipasi wanita kan sekarang lagi marak, sudah mulai sukses kan, sudah hampir sukses lah ya. Kecuali di pedesaan terpencil itu masih ada kekerasan perempuan. Tapi kalau di perkotaan lama-lama itu yang terjadi sebaliknya. Suami yang diperas istri. Kan sudah populer ya. Film suami-suami takut istri sudah ada. Cerita-cerita sudah banyak. Mungkin nanti akan ada KDRT itu. Mungkin ya, saya nggak tahu apakah bisa itu. Jadi itulah pergeseran dunia ya. Pergeseran dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.